Pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional Rakornas Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa yang berlangsung di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada Senin 27 November 2023 menuai sorotan dan banyak tafsir. Yang paling mencolok adalah Megawati menyebut orang yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Tim Teras Sabira Luhu bersua Erwin Usman selaku Ketua Panitia Rakornas Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa. Pertemuan kami berlangsung di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 TKRPP Ganjar Mahfud di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 72, Jakarta Pusat pada Kamis 30 November 2023. Erwin yang juga Direktur Eksekutif 2 Direktorat Relawan Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menceritakan situasi di dalam arena Rakornas Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa kala itu, mengungkap tujuan pelaksanaan Rakornas hingga maksud pernyataan Megawati Soekarnoputri yang memantik reaksi dan tafsir banyak kalangan. Simak perbincangan kami bersama Erwin Usman berikut ini. Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di Expo Senin 27 November 2023. Itu kan tidak Bu Mega menjadi sorotan gitu ya, Bang. Abang waktu acara itu Ketua Panitia Rakornas Relawan Ganjar Mahfud. Betul ya, Bang? Iya. Ya. Nah, apa sebenarnya yang ada di terjadi di dalam Rakornas itu dan sebenarnya apa sih yang omongin Ibu Megawati pada saat itu? Karena kan pada hari ini orang lebih banyak menyoroti begitu, bahkan ada yang bagaimana? Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu TKRPP 2024 menyelenggarakan acara itu kemarin Senin tanggal 27 November di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu TKRPP kami mengumpulkan Ketua Sekretaris Bendahara dari 2.721 pimpinan 21 Ketua Sekretaris Bendahara KSB se-Pulau Jawa. Nah, ada 3 tujuan penting di acara itu. Yang pertama, tentu saja tanggal 27 itu kan adalah hari terakhir konsolidasi sebelum kita memasuki masa kampanye resmi tanggal 28. Kita perlu sinergitas, kolaborasi, konsolidasi dari TKRPP sendiri juga dengan pimpinan-pimpinan organ relawan yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Sekretaris Bendahara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga perlu menyambut aspirasi dari teman-teman relawan di Jakarta, Jabodetabek dan Pulau Jawa bahwa kalau bisa sebelum ada gong kampanye resmi tanggal 28 kita ketemu dulu ke TKRPP menyelenggarakan kegiatan bersama tim pemenangan nasional, ketua dan jajaran, kemudian 4 ketua umum pendukung dan pengusung Ganjar Mahfud, ada PDI Perjuangan, Hanura, Perindo dan
P3. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang selama ini dikenal pemuda. Nah, P3 Bung Sabir, momentum ini digunakan oleh teman-teman relawan untuk mendengarkan pengarahan tertutup dan juga ada diskusi tertutup dengan Ibu Mega dan 3 ketua umum partai, juga ada dari Mas Syar Rashid, ketua TPN, dan juga tentu saja ketua TKRPP Mas Dr. Ahmad Bashar. Nah, selain juga diisi dengan pembekalan dan diskusi dari teman-teman KPU, RI, Bawaslu, Kemendagri, dan juga Komnas HAM terkait dengan pemilu yang jujur, demokratis, adil, dan seterusnya. Nah, 3 hal inilah sinergitas, ada pembekalan dan penguatan bagi organ relawan sebelum masuk ke ke pemilu, dan yang ketiga ada diskus terkait dengan kepemiluan, netralitas ASN, netralitas penyelenggara, dan seterusnya. Nah, 3 hal inilah yang bertemu dalam satu acara rapat koordinasi nasional. Selain itu juga ada rekomendasi yang dihasilkan dalam rakornas tersebut. Nah, di forum inilah salah satu yang ditunggu oleh media dan publik adalah penampilan dari Ibu Megawati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Sebenarnya apa sih arahan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam rakernas tersebut, dan pengetahuan saya itu ada reaksi dan sorotan publik terkait dengan beberapa bahkan 3 hal utama pendidikan Ibu Mega. Bisa dijelaskan konteks sebenarnya maksudnya apa itu, baik itu arahannya dan maksud arahannya itu apa, sampai timbul Orde Baru, sampai timbul beberapa hal yang sensitif hari ini khususnya terkait dengan pemilu. Ya, poin-poin penting yang disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Mega adalah ada sejumlah poin tapi yang kita bisa catat dan bisa jadikan pedoman ada 4. Yang pertama itu tentu saja ajakan bagi semua pihak untuk tidak golput atau pasif dalam kepemilian ini, karena satu suara adalah berarti untuk menentukan kebaikan bangsa ini dan masa depan Indonesia. Dan yang kedua adalah, ini yang sesi yang paling banyak mendapat sorotan, adalah statement Ibu yang menyatakan bahwa adanya neo-orba yang akan kembali, yang tanda-tandanya akan kembali, sudah kembali dan akan kembali untuk memanfaatkan panggung kekuasaan, panggung ke Pilpres untuk kembali comeback untuk mengembalikan Orde Baru setelah 25 tahun. Kemudian kita sama-sama akhiri dengan reformasi tahun 98. Dan yang ketiga adalah dia menegaskan agar setiap teror, kekerasan, dan juga intimidasi yang dilakukan oleh siapapun institusi penyelenggara negara itu tidak boleh dibenarkan dalam konstitusi kita, dan yang mengajak semua untuk, satu, tidak takut, yang kedua itu kita lawan, dan yang ketiga kita makin solidkan barisan dalam satu rampat barisan untuk menentang, melawan semua itu. Ini yang paling mendapatkan apresiasi dan standing, karena itu disampaikan keras betul Ibu Mega terkait itu, dan dia juga menyatakan ada kekuatan yang coba memanfaatkan misalnya Mahkamah Konstitusi MK untuk menggolkan kepentingan agar menguatnya oligarki dan juga politik dinasti, dan itu melawan keadaban publik dalam politik. Kita tahu Bu Mega dan juga para pimpinan selalu menyampaikan bahwa politik itu selain bicara adalah soal kepentingan, tapi juga penting ada satu keadaban dalam politik yang kemudian rujukannya kepada nilai-nilai luhur para founding father dan seterusnya, yang juga harus tetap kita pedomani dalam rangka berbangsa,
bernegara dan juga berkonstitusi yang baik dan benar. 3 poin itulah sebenarnya pengarahan dari Bu Mega dan juga diperkuat oleh Mas Ganjar di sesi hari ini. Di ujung pengarahan itu ada Mas Ganjar Pranowo hadir, kemudian setelah menyapa relawan kurang lebih ada 20 menit, dia ada di venue, di acara, dan dia menyampaikan hal-hal strategis yang pada intinya satu, kita tetap besok hadapi kampanye ini, mulai besok sampai 75 hari ke depan, itu dengan sikap santun, sopan, ramah, hindari kekerasan, hindari intimidasi seperti juga yang sampaikan Bu Mega, juga tetap dalam satu semangat bahwa kita adalah satu bangsa Indonesia yang sama gitu ya, sama dalam satu naungan konstitusi. Dan yang kedua, dia mengajak agar terus memperhebat kerja-kerja penggalangan dan pemenangan dengan menyentuh hati masyarakat dengan kerja konkret, door to door, canvassing, serta yang paling penting dirikan posko-posko pemenangan sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah Indonesia dan juga luar negeri, karena DPLN atau dapil luar negeri juga ada. Dan yang ketiga, dia tetap minta supaya posko pengaduan dan juga telepon kontak call center pengaduan yang sudah di-launching juga hari itu oleh Bu Mega dan para pimpinan partai itu dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan dan temuan-temuan jika ada indikasi aparatur negara tidak netral atau mengintimidasi pemilih sampai di TPS. Dan yang paling penting dari seluruh itu, Pak Ganjar menyatakan bahwa jangan pernah takut, jangan pernah gentar dengan tekanan, intimidasi dan seterusnya, karena kita berada dalam, sepanjang kita berada dalam rel yang benar di udara, di sosmed dan seterusnya maupun di darat, ya kita tetap maju. Dan teman-teman berlalu menyampaikan di LL bahwa jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud, dan semua berdalih bahwa lawan. Dan itu sangat suatu situasi yang sangat emosional, karena Mas Ganjar menyatakan dengan tegas bahwa saya beberapa waktu ini cenderung diam, menyikapi saja persoalan ini, mencermati, dan saatnya saya bicara bahwa ya sudah cukup kita diam, sudah cukup kita menyimak, dan saatnya kita dalam satu rambut barisan, dalam satu bekerja bersama untuk menangkan pertarungan pemilihan presiden ini dengan sehebat-hebatnya, kita berjuang sehebat-hebatnya, sekeras-kerasnya, dan kita insya Allah menang seterhormat-hormat. Demikian perbincangan kami bersama Erwin Usman. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.